Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Pagi adik semua, pagi Lasupur. Selamat pagi Langsung Sento. Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini Langsupur senang bisa bertemu langsung dengan Langsung Sento. Juga adik-adik di rumah. Nah adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan pada kita. Matahari bisa bersinar. Adik-adik bisa bangun. Oke. Kita bersukacita bersama-sama Betul. Langsung. Oleh karena itu, ayo adik-adik, langsung ajak adik semua nyanyi lagu Matahari Bersinatra. Matahari bersinatra, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ayo kita nyanyi lagi dengan penuh sukacita. Matahari bersinatra, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Langsung kita ulangi lagi lagunya. Iya, kayaknya belum semua penyanyi ya Mas ya. Iya, kita lebih semangat lagi ya. Oke, betul. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yo, kita tepuk tangan, kita pakai gerakan. Matahari bersinatra, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita.
Oke, adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya hati kami boleh terbuka akan firman Tuhan. Terima kasih, berkati juga rasa yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Langsung Sento. Ya, Apa sih yang membuat Langsung Sento itu bersuka cita? Karena Lause ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi anaknya Lause. Itu Menjadi anaknya Tuhan. Betul. Lause Pur juga bersuka cita ketika Lause percaya sama Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, kamu pasti punya banyak alasan untuk bersuka cita. Kira-kira apa yang membuat adik-adik di rumah bersuka cita? Wah, ada mama papa ya, bisa bermain ya, bisa belajar. Nah, yang lebih besar dari itu, sukacita kita adalah kita jadi anak Tuhan, dipilih, ditebus oleh Tuhan. Betul, Mas Syukur. Itu yang buat sukacita begitu besar dari hidup kita. Oke, adik-adik, kita nyanyi ya lagu Sukacitaku. Iya. Oke. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus ada hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Betul, betul. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
Langsung Sento. Iya. Tema sekolah minggu kita hari ini berbicara tentang sukacita. Iya, rasa syukur. Nah, kira-kira siapa ya tokoh yang kita akan dengarkan nanti firman Iya. Tuhan tentang sukacita ini? Yang diberikan sukacita oleh Tuhan. Iya, dalam hatinya. Nah, tapi sebelumnya kita masih mau menyanyi nih Loser. Kita katakan sama-sama, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Angkat berjoy, angkat berjoy, joy, 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 joy in my heart. Don't leave my heart, don't leave my heart. Angkat berjoy, joy, 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 joy in my heart. Don't leave my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saja adik-adik kita nyanyikan mari masuk. Kita minta supaya Tuhan masuk dalam hati kita, tinggal dalam kita, memberikan pengertian kepada kita, dan biarlah firman itu berbicara hidup dalam hidup kita masing-masing. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini, mari masuk. Katakan sama-sama, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Selamat pagi adik-adik.
Mari sama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh dikumpulkan kembali, walaupun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah secara online. Tuhan, tolong berkati kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Tolong pimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki peringatan hari Natal. Apa itu Natal? Hari Natal kita memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Natal tentu memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Nah, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita bersukacita? Ada beberapa mungkin dari kalian akan menjawab, "Oh, saya bersukacita karena Tuhan Yesus lahir." Ada juga beberapa dari kalian mungkin akan menjawab, "Oh, saya bahagia karena sebentar lagi liburan. Sebentar lagi saya bisa jalan-jalan sama orang tua. Wah, saya bisa mendapatkan kado Natal." Dan banyak hal yang mungkin kita merasa bahagia ketika kita menerima sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita bahagia ketika kita libur? Apakah kita bahagia ketika kita memperoleh kado? Padahal tidak setiap hari kita libur, tidak setiap hari kita menerima kado. Apakah ketika kita tidak libur, kita tidak menerima kado, kita tidak menerima hadiah, atau kita tidak jalan-jalan, itu tidak merupakan suatu kebahagiaan? Nah, bahagia sendiri itu bisa terjadi ketika kita menolong orang. Ada satu perasaan sukacita ketika kita bisa membantu atau menolong orang. Atau kita juga bisa bersukacita karena kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, tentu ada hari-hari di mana kita tidak bersukacita. Mungkin kita gelisah atau kita takut. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita gelisah? Yang bisa membuat kita takut bisa jadi ketika kita dimarahi orang tua atau dimarahi oleh guru, atau ketika mati lampu kita merasa ketakutan, atau mungkin nilai ulangan jelek jadi kita merasa gelisah dan kita merasa ketakutan. Nah, itu wajar. Ada ketakutan dalam hidup kita, itu sesuatu yang wajar. Nah, adik-adik, ada pengalaman dari 2 orang yang dicatat dalam Alkitab yang mengalami satu kegelisahan dan mengalami satu sukacita yang luar biasa, yang merupakan sukacita itu pemberian dari Tuhan. Siapa 2 orang itu? Itu 2 orang perempuan, satu bernama Ibu Elizabeth, satu bernama Maria. Apa yang menjadi kegelisahan bagi Elizabeth dan Maria? Apa yang menjadi ketakutan bagi mereka? Elizabeth itu perempuan tua yang tidak mempunyai anak. Padahal ia istri seorang imam yang saleh. Nah, pada waktu itu, pemikiran dari orang-orang bahwa anak merupakan lambang berkat dari Tuhan. Itu pemikiran bagi orang-orang. Nah, itu merupakan satu ketakutan bagi Elizabeth karena sampai masa tuanya ia tidak mempunyai anak. Bagaimana dengan Maria? Nah, Maria itu belum bersuami, tapi ia sudah bertunangan dan sebentar lagi ia akan menikah. Tapi sebelum waktunya menikah, datanglah malaikat Tuhan
malaikat Tuhan memberitahukan suatu kabar bahagia bahwa ia akan mengandung anak Allah dan ia akan melahirkan anak Allah itu. Dia akan melahirkan seorang juru selamat. Nah, dalam perasaan Maria itu ada rasa gelisah. Karena ia seorang gadis yang belum bersuami, tapi ia sudah mengandung. Tentu itu menjadi satu ketakutan dalam hidup dia. Tapi ada satu hal yang kita tahu. Di balik ketakutan ada sukacita yang Tuhan sudah siapkan. Sukacita itu merupakan pemberian dari Tuhan. Dalam ketakutan Elizabeth, dalam kegelisahan Elizabeth dan Maria, Tuhan ada satu rencana yang indah. Di masa tuanya, Elizabeth mengandung seorang anak, itu merupakan satu sukacita yang luar biasa yang Elizabeth alami bersama dengan Tuhan. Terus sukacita apa lagi yang Elizabeth terima? Elizabeth mendengar bahwa saudaranya Maria itu sedang mengandung, dan yang ia kandung adalah anak Allah, juru selamat. Itu kebahagiaan dari Elizabeth. Terus apa yang menjadi kebahagiaan Maria? Maria bahagia karena ia mengandung anak Allah. Dari zaman dahulu, mungkin sudah ada jutaan wanita atau puluhan juta wanita, tapi hanya ada satu wanita, Maria, yang diberikan kesempatan untuk mengandung dan melahirkan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu tentu menjadi satu sukacita tersendiri bagi Maria. Nah, adik-adik, mengapa Maria dan Elizabeth bisa berbahagia? Karena mereka menjadi bagian dari rencana kasih Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ia akan merasakan kebahagiaan. Adik-adik, kita belajar dalam segala hal, sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sukacita sama seperti sukacita yang dialami oleh Maria dan Elizabeth. Nah, firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 45 mengatakan, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Biarlah kita belajar bahwa sukacita yang kita terima itu merupakan anugerah dari Tuhan. Sukacita itu bukan ketika kita menerima sesuatu, tapi sukacita itu bisa kita rasakan, bisa kita alami ketika kita memberikan atau kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan dari Maria dan Elizabeth. Dalam segala kegelisahan mereka, ada satu sukacita yang mereka alami karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga mau berjalan dan bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita dalam hidup kami. Ketika kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami, itulah menjadi kesukacitaan bagi kami. Tuhan, pimpin kami, Tuhan berkati kami. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam pengumuman. Yang pertama, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik dengan melalui beberapa cara berikut ini. Yang kedua, kita mau bersama-sama membuat aktivitas. Adik, mari sama-sama kita mengerjakan teka-teki silang berikut ini. Ini berkaitan dengan cerita kita hari ini. Kalau adik-adik mau print, silahkan print pada link di bawah ini. Selamat mencoba. Dan jangan lupa, dari minggu lalu kita bersama-sama
membaca firman Tuhan. Kita mau terus setiap hari membaca firman Tuhan supaya kita semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, satu lagi yang ingin Pastor sampaikan. Ingat ya adik-adik ya, kita Google Meet jangan sampai masuknya terlambat. Karena Google Meet kita sudah agak undur ya. Tadinya jam setengah 10, sekarang menjadi jam 10. Jadi adik-adik jangan sampai ikut masuk Google Meet terlambat. Ya, jangan terlambat ya. Oke, yang terakhir Pastor ingin sampaikan bahwa sekolah minggu akan mengadakan Natal, yaitu di minggu ketiga. Nah, adik-adik jangan lupa ikut. Ya, kita merayakan Natal sekolah minggu kita di minggu yang ketiga. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu Sekolah minggu kita ya. Iya. Sampai di sini adik-adik sekolah minggu kita. Sampai jumpa di dalam ibadah Google Meet. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.